Sebelum ke video, bagi kalian yang akunnya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United, jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Jurgen Klopp ungkap kekecewaannya terhadap wasit. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp terang-terangan mengkritik kepemimpinan wasit dari Paul Tierney dalam laga timnya kontra Tottenham Hotspur. Liverpool ditahan imbang Tottenham 2-2 di Stadion London dalam laga yang diwarnai oleh kartu merah dari Andy Robertson. Klopp merasa striker Tottenham yakni Harry Kane seharusnya dikeluarkan dari lapangan pada babak yang pertama setelah ia menekel berbahaya terhadap Robertson. Robertson kemudian diberi kartu merah karena melakukan pelanggaran serupa terhadap Emerson Royal setelah VAR mengintervensi. Selain itu, Jurgen Klopp juga menjelaskan bahwa dia tidak setuju dengan keputusan Tierney untuk tidak memberikan penalti kepada Diogo Jota pada babak yang pertama. Usai laga, Klopp dengan jelas menyatakan kekecewaannya terhadap Tierney, dan pada laga ini Liverpool seperti digembosi. Chelsea dipaksa main pakai sekuat compang-camping. Chelsea sudah berusaha kepada Liga Premier Inggris untuk menunda laga melawan Wolverhampton karena sejumlah pemainnya terinfeksi COVID-19. Sayang permintaan itu tidak diindahkan. Alhasil Chelsea harus tetap melawat ke Molineux Stadium guna bertemu dengan skuad dari Bruno Lage tersebut pada minggu kemarin. Setelah pertarungan selama 90 menit, Chelsea cuma mampu meraih hasil imbang dengan skor kacamata 0-0. The Blues harus bermain dengan materi yang seadanya, paling parah di lini tengah, karena Tuchel sampai harus memainkan Trevoh Chalobah yang sejatinya adalah seorang bek. Tuchel gagal paham dengan Liga Inggris yang memaksa Chelsea untuk bertanding dalam situasi seperti ini. Pada akhirnya penolakan penyelenggara menimbulkan efek domino yang membahayakan bagi pemain. Liga Inggris berpulang tunda rangkaian laga pada akhir Desember. Liga Inggris mendapatkan masalah besar akibat peningkatan COVID-19 terkait varian Omicron yang memberi pengaruh besar di Inggris. Pada pekan pertandingan ke-18 terdapat 6 laga yang terpaksa ditunda. Selain itu, terdapat beberapa tim yang terpaksa menunda lebih dari 1 pertandingan akibat peningkatan kasus COVID-19. Pengelola kompetisi Liga Inggris menentukan laga yang dapat ditunda setelah melakukan peninjauan dengan sistem case by case. Tim yang berdampak akibat COVID-19 harus mengajukan permintaan agar peluang laga mereka ditunda dapat ditinjau. Menurut laporan dari The Athletic, pertimbangan untuk menunda rangkaian pertandingan akan dibahas pada pertemuan yang akan diadakan pada hari ini. Pertemuan ini akan diikuti oleh pengelola tim Liga Inggris dan juga 20 klub peserta. Dan peluang untuk menunda rangkaian pertandingan pekan ke-20 akan dibahas pada pertemuan ini. Cari kapten baru, pelatih Arsenal disarankan tunjuk Kieran Tierney. Sebagaimana diketahui, manajemen Arsenal pada minggu kemarin mengumumkan bahwa striker asal Gabon yakni Aubameyang tidak lagi berperan sebagai kapten. Keputusan ini diambil karena Aubameyang dianggap telah melanggar disiplin dengan terlambat bergabung dengan klub setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut mantan gelandang The Gunners yakni Emmanuel Frimpong, sejumlah nama-nama yang difavoritkan untuk menjadi kapten seperti Granit Xhaka, Ben White hingga Kieran Tierney. Dan di antara ketiga nama tersebut, Frimpong menyarankan agar Arteta menunjuk bek garis Skotlandia yakni Tierney karena usianya masih muda dan masih bisa diandalkan di lini pertahanan. Kemungkinan besar Xhaka tidak bisa dipilih lagi sebagai kapten karena kami pernah melakukannya. Kami membutuhkan seseorang yang segar. Saya sendiri lebih senang dengan Tierney sebagai kapten saat ini, jelas Frimpong kepada sebuah wawancara. Kieran Tierney diketahui dinobatkan sebagai pemain terbaik The Gunners pada musim yang lalu saat mereka hanya finish di urutan ke-8 Liga Premier Inggris. Jack Grealish akui kesulitan di Manchester City. Diketahui Jack Grealish didatangkan dengan nilai transfer yang cukup fantastis, yakni sebesar 100 juta pounds dan menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Ekspektasi lebih tentu langsung disematkan publik kepada Jack Grealish. Namun sejauh ini dirinya baru bisa mengoleksi 3 gol dan juga 1 assist dari 20 pertandingan. Dan kini pemain berusia 26 tahun itu mengakui bahwa dirinya cukup kesulitan di musim perdananya bersama The Citizen.
Saya bergabung dengan Manchester City, klub terbaik di Liga Inggris yang memiliki segudang pemain berkelas. Saya datang ke sana dan mencoba untuk terlibat dalam 20 hingga 30 gol. Tetapi sejujurnya saya cukup kesulitan untuk mencetakkan dan menorehkan assist, ujar Grealish kepada media. Dan kini saya sudah mulai belajar untuk menerima kemampuan yang saya miliki dan terus berusaha untuk menampilkan performa yang terbaik, ucap dari mantan pemain Aston Villa tersebut. Xavi ingin Barcelona jaga momentum usai menang lawan LC. Barcelona berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu LC dalam lanjutan pertandingan pekan ke-18 La Liga Spanyol. Diketahui pertandingan itu berakhir dengan skor 3-2. Seusai pertandingan, Xavi Hernandez pun merasa lega atas kemenangan yang telah diraih oleh timnya tersebut. Dan pelatih asal Spanyol tersebut juga meminta anak asuhannya untuk bisa menjaga momentum positif itu. Ini adalah 3 poin yang fantastis. Saya harap tim bisa terus menjaga momentum positif dan hasil ini menjadi titik balik bagi Barcelona. Diketahui tim sempat mempersulit diri dan LC berhasil memanfaatkan kesalahan yang kami lakukan, ujar Xavi. Kemenangan atas LC membuat Barcelona kini menempati posisi ke-7 klasemen sementara La Liga Spanyol. Dan di laga berikutnya mereka sudah ditunggu oleh Sevilla. Resmi, Everton datangkan bek kiri yang baru. Klub Liga Premier Inggris yakni Everton dilaporkan resmi mendapatkan kedatangan dari Vitality Mykolenko dari klub Ukraina yakni Dynamo Kiev. Dikutip dari Sky Sport, ketertarikan Everton mendatangkan Vitality disebabkan sering absennya Lucas Digne karena cedera yang membuat pelatih Rafael Benitez membutuhkan tenaga baru di sektor bek sayap kiri. Fabrizio Romano membocorkan bahwa sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan Everton dikabarkan harus membayar sebesar 20 juta pounds atau sekitar 382 miliar rupiah kepada Dynamo. Vitality Mykolenko bergabung dengan tim senior Dynamo Kiev pada tahun 2017 yang lalu dan dirinya tercatat sudah menorehkan 132 penampilan serta berhasil menyumbangkan 7 gol dan juga 20 assist di semua kompetisi. Inter Milan siap tawar 242 miliar untuk Coutinho. Menurut laporan dari El Nacional, juara Italia yakni Inter Milan dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 242 miliar rupiah untuk bisa mengontrak bintang Barcelona yakni Philippe Coutinho di bulan Januari mendatang. Nerazzurri berharap untuk bisa mengambil keuntungan dari situasi keuangan raksasa Catalan tersebut yang sangat sulit dengan membawa pulang mantan bintang mereka yang sudah 9 tahun meninggalkan Giuseppe Meazza. Memang diketahui gelandang internasional Brasil tersebut pernah memperkuat Inter Milan pada tahun 2008 yang lalu sampai tahun 2013. Sebelum akhirnya dia kemudian dijual ke Liverpool senilai 226 miliar rupiah. Inter Milan ingin menambahkan kekuatan di lini tengah mereka pada bulan Januari dan kini Inter Milan melihat Philippe Coutinho sebagai pengganti ideal untuk Christian Eriksen yang sudah diputus kontraknya dalam kesepakatan bersama pada beberapa hari yang lalu. Marcus Rashford terbuka untuk bergabung dengan Barcelona. Barcelona mendapatkan dorongan besar dalam minat mereka untuk bisa mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Dikabarkan Marcus Rashford menunjukkan ketertarikan untuk pindah ke MU di masa mendatang. Marcus Rashford dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Barcelona jika dia akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Manchester United. Belakangan ini dia telah dikaitkan dengan potensi kepergian dari klub masa kecilnya tersebut. Saat manajer Xavi Hernandez memandangnya sebagai target potensial untuk memperkuat skuad Barcelona yang kekurangan kualitas karena krisis finansial mereka di musim ini. Menurut laporan dari media Spanyol, raksasa Catalan ini memantau dengan cermat situasi penyerang internasional Inggris tersebut dan bahkan mereka yakin dapat menggodanya untuk segera pindah ke Barcelona. Napoli sukses tumbangkan AC Milan. AC Milan kalah tipis dari Napoli di Giornata ke-18 Serie A Italia. Di laga ini AC Milan membuat 4 pergantian pemain dari skuad yang sebelumnya melawan Udinese. Sementara itu Napoli membuat 3 perubahan dari skuad yang sebelumnya duel melawan Empoli. Pertandingan ini berlangsung sangat alot, namun secara umum Napoli menguasai jalannya pertandingan dan gol dari Napoli diciptakan oleh Aljif Elmas.
Dan AC Milan sempat mencetakkan gol balasan melalui Frank Kessie namun dianulir oleh wasit. Dengan hasil ini membuat Partenope naik ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A Italia dengan koleksi 39 poin. Sementara AC Milan harus rela turun ke peringkat yang ketiga dengan mengoleksi poin yang sama. Namun mereka kalah dalam urusan selisih gol dari sang tamu. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.